Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya yang sedang berada di rumah. Semoga kalian tetap sehat selalu dan tetap semangat untuk belajar pada pagi hari ini. Oke, dalam kesempatan kali ini bersama Bu Azizah kita akan belajar tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Secara bahasa, kata kitab berasal dari kataba, kaf ta ba, yang berarti menulis. Dalam bahasa Indonesia berarti buku. Secara istilah, yang dimaksud dengan kitab-kitab Allah adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan rasulnya. Beriman kepada kitab-kitab Allah adalah mempercayai dengan sepenuh hati bahwa kitab-kitab Allah itu benar-benar wahyu yang diturunkan kepada para rasul sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Dalil nakli yaitu dalil yang berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah. Di sini dari surat An-Nisa ayat 136. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Dalil-dalil akli. Ya, yang pertama, kelemahan manusia dalam memperbaiki jasmani. Di rohaninya itu menghendaki turunnya kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berisi undang-undang dan hukum-hukum yang mewujudkan kesempurnaan pada manusia dan apa yang mereka butuhkan dalam kehidupan dunia mereka dan kehidupan akhirat mereka. Para rasul adalah mediator antara Allah dan hamba-hambanya, dan para rasul tersebut tidak berbeda dengan manusia lainnya yang hidup pada zaman tertentu kemudian meninggal. Macam-macam kitab-kitab Allah. Yang pertama adalah kitab Taurat, kitab yang diterima oleh Nabi Musa alaihissalam di Bukit Tursina, Mesir sekitar abad 12 sebelum Masehi. 10 peraturan Allah untuk Bani Israel dalam kitab Taurat. Yang pertama, perintah untuk mengesahkan Allah. Kedua, perintah menghormati ayah ibu. Perintah mensucikan hari Sabtu. Larangan menyembah berhala. Larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Larangan membunuh manusia. Larangan berbuat zina. Larangan mencuri. Larangan menjadi saksi palsu. Larangan mengambil istri orang lain. Kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, berisi tentang zikir, doa, nasihat, dan hikmah, tidak memuat hukum-hukum syariat yang dikenal dengan mazmur, yaitu nyanyian rohani yang dianggap suci. Syariat umat Nabi Daud diperintahkan mengikuti syariat Nabi Musa. Diturunkan sekitar abad 10 sebelum Masehi di daerah Yerusalem. Arti dari kitab Zabur adalah kitab yang tertulis. Kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sekitar abad 1 Masehi. Pokok ajarannya sama dengan kitab-kitab sebelumnya, namun sebagian menghapus hukum-hukum yang ada di dalam kitab Taurat yang sudah tidak sesuai dengan zaman itu. Keberadaan Injil yang asli tidak diketahui keberadaannya. Injil yang sekarang merupakan tulisan pengikut Nabi Isa alaihissalam yang
berisi kisah atau laporan tentang Isa Al-Masih. Kandungan dalam kitab Injil. Perintah untuk kembali mengesahkan Allah, akidah atau tauhid. Menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Menerangkan tentang kedatangan Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitab Al-Quran. Kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada abad ke-6 Masehi di dua kota, yaitu Makkah dan Madinah. Kitab-kitab Allah yang diturunkan sebelum kitab Al-Quran tidaklah bersifat universal seperti Al-Quran, tapi hanya bersifat lokal untuk umat tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya yang sedang berada di rumah. Semoga kalian tetap sehat selalu dan tetap semangat untuk belajar pada pagi hari ini. Oke, dalam kesempatan kali ini bersama Bu Azizah kita akan belajar tentang iman kepada Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Persamaan dan perbedaan kitab-kitab Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitabnya kepada manusia pilihan yang disebut dengan Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima kitab akan menyampaikan kepada umatnya dengan tujuan agar umat manusia dapat hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah adalah kitab Taurat, kitab Injil, dan kitab suci Al-Quran. Dari keempat kitab yang diturunkan oleh Allah, Al-Quran merupakan kitab yang terakhir yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai penyempurna. Keutamaan Al-Quran antara lain, Al-Quran senantiasa terpelihara, merupakan kitab yang sempurna berlaku sepanjang zaman bagi segenap manusia tanpa pembatasan suku, bangsa. Al-Quran sebagai kitab penyempurna bagi ajaran-ajaran yang terdapat dalam kitab-kitab sebelumnya, menghapus bagian syariat sebelumnya dan menetapkan hukum yang baru. Al-Quran adalah kitab suci yang memiliki susunan bahasa dan sastra yang paling indah yang dapat mempengaruhi jiwa dan yang mendengarnya. Al-Quran senantiasa terpelihara kemurniannya. Al-Quran berlaku sepanjang zaman dan isinya tidak bertentangan dengan akal sehat. Al-Quran merupakan standar atau ukuran untuk menentukan benar tidaknya isi kitab-kitab sebelumnya. Nama-nama Al-Quran. Alkitab artinya pedoman hidup. Al-Huda artinya petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Al-Furqan artinya pembeda antara yang hak dan yang batil. An-Nur artinya cahaya bagi manusia. Asy-Syifa artinya obat bagi manusia. Adz-Dzikr artinya mengingat bagi pendusta. At-Tanzil artinya kitab yang diturunkan. Al-Qalam artinya firman Allah. Kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, berisi tentang zikir, doa, nasihat, dan hikmah, tidak memuat hukum-hukum syariat yang dikenal dengan mazmur, yaitu nyanyian rohani yang dianggap suci. Syariat umat Nabi Daud diperintahkan mengikuti syariat Nabi Musa. Diturunkan sekitar abad 10 sebelum Masehi di daerah Yerusalem. Arti dari kitab Zabur. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan tentang iman kepada kitab-kitab Allah.